di Zoom di pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Baik, oke ya. Yang sedang menjalankan ibadah puasa, Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian di penugasan sudah Bapak tuliskan penugasan hari ini adalah nanti Bapak presentasi materi budidaya tanaman hias ya. Presentasi Bapak mungkin nanti sampai 10.45 ya. Setelah presentasi Bapak nanti selesai, nanti form untuk mengerjakan soalnya baru bisa diakses ya. Tapi mengerjakan soalnya juga sampai hari Sabtu. Jadi kalau misalkan nanti nggak sempet, nggak masalah ya. Nanti sampai hari Sabtu jam 23.45 masih bisa dikerjakan. Jadi masih bisa melakukan aktivitas lain, misalkan kalian ada aktivitas lain. Tapi kalau tidak ada ya segera mungkin kalian bisa selesaikan dua penugasan yang sudah Bapak lampirkan di penugasan Microsoft Teams yang sudah Bapak posting tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak akan presentasikan materi hari ini. Konfirmasi apakah sudah terlihat atau belum? Oke. Ya. Jadi materi kita berikutnya adalah tentang usaha budidaya tanaman hias ya. Tanaman hias di masa pandemi ini sedang booming ya. Sedang banyak sekali tanaman hias yang tadinya tidak dikenal sekarang harganya sangat mahal sekali. Ya, itu merupakan salah satu peluang usaha yang bisa kalian pelajari, bahkan kalau kalian mau bisa kalian jalankan. Walaupun kita masih dalam tahap teori saja, Bapak harap dari materi yang disajikan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana memulai usaha budidaya tanaman hias. Materi ini disalin dari buku paket prakarya kewirausahaan yang sudah kalian dapatkan. Materi ini disalin ditulis ulang oleh Pak Helmi Farid Fasya S.Tom. Ya, kompetensi dasar dari materi ini adalah KD 3.7 yaitu memahami perencanaan usaha yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran untuk produksi tanaman hias berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yaitu kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan berbagai tanaman hias dan fungsinya. Ya, nanti ada beberapa tanaman hias yang harus kalian ketahui dan fungsinya. Kemudian menjelaskan proses produksi budidaya tanaman hias ya, bagaimana tanaman hias itu bisa diperbanyak ya. Nanti kita pelajari bersama. Kemudian menjelaskan pembudidayaan mawar sebagai tanaman hias. Nanti di studi kasusnya adalah di materi ini adalah budidaya tanaman hias mawar. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan teknik dan penyajian dan pengemasan tanaman hias seperti itu. Yaitu tujuan pembelajarannya. Materi pembelajarannya adalah yang pertama mengenal berbagai tanaman hias dan fungsinya, kemudian bagaimana proses produksi budidaya tanaman hias, kemudian bagaimana membudidayakan mawar sebagai tanaman hias, kemudian teknik penyajian dan pengemasannya bagaimana,
kemudian pemasaran tanaman hias, dan perhitungan biaya produksi. Yang pertama adalah mengenal berbagai tanaman hias dan fungsinya. Tanaman hias adalah salah satu dari pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura, ya. Seperti yang sudah Bapak sebutkan di awal tadi, bahwa penggemar tanaman hias dari tahun ke tahun di masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut bisa menjadi peluang untuk dijadikan sebagai bidang usaha. Dalam hal ini adalah usaha budidaya tanaman hias. Berikutnya adalah pengertian tanaman hias. Ya, secara teori, pengertian tanaman hias adalah jenis tumbuhan yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangbiakan untuk keperluan keindahan. Tanaman hias tidak hanya digunakan pada acara-acara besar atau resmi saja, tetapi tanaman hias juga dapat dinikmati untuk mempercantik rumah, ya. Variasi tanaman hias itu bisa berupa warna, bentuk, dan tempat hidupnya. Tanaman hias bisa juga dikombinasikan dengan kolam ikan, dengan akuarium, ya, atau bisa juga disesuaikan dengan ruangan. Misalkan tidak bisa diletakkan di ruangan yang sempit, maka carilah tanaman hias yang bisa digantung, ya, gantung di plafon rumah. Jadi sesuaikan dengan kondisi tempat di mana tanaman hias itu akan diletakkan. Berikutnya adalah contoh dekorasi tanaman hias, ya. Implementasi penerapan tanaman hias bisa digunakan di luar ruangan seperti yang sering kalian lihat, ya, sebagai penghias taman, ya. Kemudian juga bisa juga di dalam ruangan, bisa di indoor, ya. Kalian bisa lihat seperti tanaman kaktus, ya, bisa diletakkan di dalam ruangan, atau kalau kalian punya media tanam khusus, ya, yang tidak memerlukan air, maka tanaman hias bisa ditanam di media tersebut. Bisa juga tanaman hias diletakkan di kolam, ya, tanaman hias yang mengambang di kolam, sejenis teratai dan sejenisnya. Atau bisa juga diterapkan pada acara, ya, seperti yang dilihat di gambar ini adalah diletakkan di mimbar, ya, mimbar acara-acara itu sebagai pemanis mimbar agar tidak terlalu monoton dan terlihat asri, gitu, ya. Ya, fungsi tanaman hias sebagai penyejuk, ya. Seperti yang sudah kalian pelajari dulu mungkin di IPA, bahwa tanaman hias itu ada bagian yang namanya daun. Daun itu nanti memproses karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga otomatis area yang banyak tanaman hiasnya itu akan menjadi udaranya lebih sejuk, karena di situ ada proses yang namanya fotosintesis, ya, berubah zat CO2 menjadi O2 atau oksigen, ya, mengurangi polusi, ya. Ini berhubungan, sejuk dan mengurangi polusi itu berhubungan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tanaman itu memproduksi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen atau O2. Kemudian akan nyaman, ya. Kalian juga merasakan kalau tempat kalian rimbun, tempat kalian banyak tanaman, itu akan semakin nyaman. Tapi tentu saja dengan penataan yang bagus. Kemudian akan indah, ya. Kalau segi indah ini berarti bunga biasanya, ya. Bunga, tanaman hias bunga bisa memperindah ruangan atau taman yang khusus ditanami bunga. Berikutnya kita pelajari adalah jenis-jenis tanaman hias. Ya, yang pertama adalah anggrek, ya. Anggrek ini adalah tanaman hias jenis bunga-bungaan. Ini memiliki anggota jenis terbanyak. Biasanya untuk anggrek ini sebenarnya statusnya adalah stabil, ya. Dia secara harga dia stabil. Karena dari dulu sampai sekarang tanaman ini, tanaman hias anggrek, bunga anggrek ini bertahan dengan pangsa pasar yang tersedia. Yang dimanfaatkan adalah bagian keindahan bunganya. Kemudian berikutnya adalah jenis tanaman hias mawar, ya. Mawar
hias bunga adalah tanaman hias semak dari genus Rosa, sekaligus merupakan nama bunga yang dihasilkan oleh tanaman ini. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman remaja yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Ya, semak kalau kalian lihat tanaman semak itu artinya tanaman yang di bagian belakang yang banyak duri, itu tanaman semak. Ada yang belum pernah lihat bunga mawar di sini? Hah? Ada nggak yang belum pernah lihat mawar? Halo? 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 Apakah suara Bapak masih terdengar? Perlu interaktif atau enggak? Kalau perlu interaktif, kalau Bapak ada yang bertanyakan tolong dijawab. Tapi kalau kalian menganggap ini nggak perlu interaktif, hanya paparan saja, jadi Bapak lanjut terus sampai terakhir, kemudian terakhir baru mungkin sesi tanya jawab. Menurut kalian gimana? Paparan terus terakhir ditanya jawab atau perlu interaktif? Gimana menurut kalian? Halo? Lanjut? Lanjut nggak? Oke, Bapak lanjutkan. Jadi ini adalah spesies semak ya. Semak itu artinya bagian batangnya itu penuh dengan duri ya, penuh dengan duri. Nanti kalian bisa cari yang namanya pohon mawar itu yang mana, khusus yang belum pernah memegang pohon mawar. Bagian batangnya nanti berduri, itu makanya dinamakan kategorinya pohon semak. Berikutnya adalah aglonema ya. Kalau tadi adalah jenis tanaman hias bunga, kalau aglonema ini adalah tanaman hias jenis daun ya. Yang membuat dia mahal adalah bagian daunnya. Yang menjadi hiasan adalah bagian daunnya. Ya, digemari oleh pecinta tanaman hias dengan nama lain Sri Rejeki, yang memiliki daun sangat indah dengan bentuk dan corak beragam. Daunnya lonjong hijau dihiasi bintik-bintik dan berwarna abu-abu keperakan. Tanaman ini menyukai tempat teduh dan tak terkena sinar matahari secara langsung. Ya, kalau kalian punya tanaman ini di rumah, pasti orang tua kalian menaruhnya, meletakkannya itu tidak di sinar matahari secara langsung, tapi biasanya di dalam ruangan. Walaupun terkadang perlu dibawa keluar ruangan untuk mendapatkan sedikit sinar matahari. Berikutnya adalah jenis tanaman hias petunia. Ya, ini termasuk tanaman hias bunga ya. Cocok dipakai sebagai tanaman hias utama sebuah taman atau ditanam di pot bergantung. Ini bunganya kecil-kecil. Ya, memiliki bunga yang berwarna-warni sebagai elemen tanah maupun dalam pot yang berdiri sendiri. Warna bunganya kontras dan menjuntai ke bawah, membuat tampilan depan rumah menjadi lebih indah dan menarik. Ya, biasanya kalau petunia ini menjadi tanaman hias yang digantung, atau kalau nggak digantung dia bisa ditanam lahan yang lumayan luas ya, misalkan satu blok. Kalau kalian punya tanah, bukan pot ya, tanah, kemudian satu blok tanah
6 jenis tanaman hias bunga petunia. Berikutnya adalah kaktus ya. Kaktus ini juga salah satu tanaman yang harganya stabil ya. Tanaman hias berduri, tanaman ini unik sehingga dijadikan tanaman hias sebagai dekorasi. Kaktus umumnya berbatang besar dan memiliki duri dan ada yang berbulu halus. Ini biasanya untuk indoor ya. Sekarang banyak sekali dimodifikasi dengan pot-pot yang kecil, kemudian dimodifikasi dengan rupa sehingga diletakkan di dalam ruangan. Berikutnya adalah kuping gajah ya, atau Anthurium crystallium. Sebagai tanaman hias yang memiliki daun seperti jantung yang berukuran lebar, kuping gajah banyak ditanam di tempat umum seperti beranda rumah, teras belakang, karena tanaman ini tidak banyak membutuhkan panas sinar matahari. Ya, kalau tanaman hias daun rata-rata adalah dia tidak butuh banyak sinar matahari. Kemudian adalah proses produksi tanaman hias. Kalau tadi kita sudah mengenal beberapa jenis tanaman hias, ada tanaman hias bunga, ada tanaman hias daun, ada tanaman hias batang, kaktus contohnya tadi. Sekarang kita belajar bagaimana cara pembudidayaannya. Ada 3 cara yang sering dilakukan untuk pembudidayaan tanaman hias. Yang pertama adalah dengan tunas ya. Dengan tunas berarti dari biji ya, dari biji. Kemudian nanti biji itu diproses demikian rupa. Kemudian nanti biji itu bertunas. Kemudian setelah bertunas ada akarnya. Kemudian setelah ada akarnya nanti bisa ditanam. Yang kedua adalah dengan metode stek ya. Dengan metode stek ini untuk tanaman-tanaman yang memiliki batang yang cukup kuat ya, biasanya batangnya kalau kalian pelajari di ilmu IPA itu berbatang berkambium gitu ya. Batangnya biasanya tipenya kambium sehingga dia bisa dikembangbiakkan dengan metode stek. Berikutnya ada metode cangkok ya. Metode cangkok ini pasti kalian sudah familiar, sama syaratnya adalah harus berbatang kambium ya, berkambium maksudnya ya. Kemudian nanti bagian kulit luarnya dikupas demikian rupa, kemudian nanti dimasukkan tanah ke dalam situ, kemudian diikat ya, di area yang sudah dikupas itu diikat, kemudian sampai tumbuh akar. Setelah tumbuh akar kemudian dipotong sehingga itu bisa menjadi tanaman baru yang berdiri sendiri atau mandiri. Berikutnya adalah komponen budidaya tanaman hias. Berikut adalah berbagai komponen yang harus diperhatikan saat memulai usaha budidaya tanaman hias. Yang pertama adalah benih, ya. Kemudian media tanam, kemudian pupuk, kemudian zat PT atau zat pengatur tumbuh, dan pestisida. Itu adalah komponen budidaya tanaman hias. Berikutnya adalah tentang benih, ya. Benih atau bibit tanaman hias dapat diperoleh dari perbanyakan tanaman dengan cara generatif dan vegetatif. Secara generatif, tanaman dapat diperbanyak dengan cara biji, yang tadi sudah diterangkan di awal. Sedangkan perbanyakan tanaman dengan vegetatif bisa dilakukan dengan cara stek, ya, cangkok dan perundukan atau sejenisnya. Berikutnya media tanam. Secara umum tanaman hias dibudidayakan dalam pot atau polybag di tempat terbuka atau ternaungi di pekarangan rumah. Media tanam yang digunakan dapat berupa tanah, sabut kelapa, dan ijuk atau sekam padi. Atau disesuaikan dengan jenis dan karakteristik tumbuhan yang akan ditanam. Nanti bisa dibaca informasinya. Jadi setiap tanaman hias itu punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Misalkan untuk tanaman mawar, anggrek ya, tanaman anggrek dia bisa ditanam hanya dengan mengandalkan ijuk ya, ijuk dari sabut kelapa, tidak perlu menggunakan tanah ya. Jadi itu perlu dipelajari lebih lanjut lagi.
Kemudian pupuk ya. Pupuk merupakan bahan yang sangat penting dalam usaha budidaya tanaman hias. Tanaman hias membutuhkan banyak pupuk untuk kesuburan, terutama ketika tanaman sedang berbunga atau berbuah. Menurut cara pemakaiannya, pupuk digolongkan menjadi dua, yaitu pupuk daun dan pupuk tanah. Ya, pupuk daun itu biasanya metodenya adalah dengan cara disemprotkan ke bagian daunnya. Namanya juga pupuk daun ya. Disemprotkan ke bagian daunnya, dia berbentuk cair, kemudian nanti dimasukkan, dicampur dengan air, kemudian nanti disemprotkan ke bagian daun. Untuk pupuk tanah, nanti dia bentuknya bisa seperti kapsul atau bisa juga seperti serbuk ya, yang ditaburkan di tanah di area tanaman hias yang membutuhkan pupuk. Kemudian macam-macam pupuk berdasarkan unsur haranya. Yang pertama ada pupuk tunggal, kemudian ada pupuk majemuk dan pupuk lengkap. Kalau pupuk tunggal disitu mengandung satu macam unsur hara, ya contohnya hanya mengandung unsur nitrogen saja atau urea saja. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang kombinasi ya, terdiri dari lebih dari satu macam unsur hara di dalamnya. Kemudian kalau pupuk lengkap adalah mengandung seluruh unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya itu merek Posca. Itu lihat ada nitrogen, fosfor, kalium dan sulfur. Ya. Berikutnya adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT. Zat pengatur tumbuh atau hormon pertumbuhan mempunyai peranan yang penting. Ada beberapa zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, misalnya zat yang diperuntukkan untuk merangsang pertumbuhan buah. Ya. Kemudian jadi ini spesifik ya, jadi tergantung kebutuhannya. ZPT itu tergantung kebutuhannya, dia kayak semacam suplemen khusus untuk tumbuhan untuk beberapa fungsi saja. Kemudian ada pestisida ya, digunakan untuk membunuh berbagai penyakit pada tanaman hias. Penggunaan pestisida harus diusahakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak sekecil-kecilnya. Penggunaan pestisida harus memenuhi 6 kriteria, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat alat aplikasi. Ya, pestisida itu berarti bahan kimia, dan namanya bahan kimia berarti dalam penggunaannya harus benar-benar memenuhi 6 kriteria ini agar yang pertama tidak mencemari lingkungan, yang kedua adalah untuk si tumbuhan sendiri itu tidak nantinya setelah dikasih pestisida tidak akan bermasalah. Oke, lanjut ke berikutnya adalah ya, ini masih lanjut pestisida, membunuh berbagai penyakit sudah. Ya, menyusun rencana penanaman dan perawatan tanaman hias menggunakan media tanam. Yang pertama adalah jenis tanaman hias yang ditanam di pot yang digantung. Sebaiknya dipilih jenis tanaman yang tumbuh merambat, menjalar atau menyetai sehingga dapat memenuhi pot yang digantung. Kemudian pilih jenis pot yang akan dipakai untuk menanam tanaman hias. Kemudian siapkan tanah yang subur dan siapkan bahan yang dibutuhkan untuk menanam tanaman hias seperti cangkul, sprayer, penyemprot, kawat, tali untuk menggantung pot. Ya, ini tanaman hias yang digantung ya. Jadi langkahnya seperti itu. Berikutnya adalah menanam tanaman hias dengan media tanah. Siapkan pot yang akan digunakan, kemudian beri alas ijuk atau sabut pada bagian dalam pot sebelum diberi tanah. Tujuannya agar waktu disiram air tidak cepat menetes ke bawah. Kemudian campur tanah dan pupuk kandang ke dalam dengan cangkul. Selanjutnya masukkan ke dalam pot yang sudah disiapkan.
Kemudian tanam tanaman hias yang telah dipilih dengan cara membuat lubang dalam tanah dengan cangkul. Masukkan tanaman ke lubang lalu rapikan kembali permukaan tanah dengan cangkul atau tangan. Siram dengan air secukupnya agar tetap lembab. Yaitu untuk media untuk menanam di pot ya. Kalau yang tadi pot yang digantung, ini pot yang diletakkan di halaman atau di pekarangan. Berikutnya merawat tanaman hias ya dengan metode gantung. Apabila mulai tumbuh maka tanaman perlu disiram agar tanahnya tetap lembab. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari. Kemudian apabila tanaman tumbuh liar tidak beraturan dapat dipangkas pada bagian tertentu agar terlihat rapi dan indah. Jika pot rusak maka tanaman sudah terlihat layu bahwa terlihat unsur hara dalam pot sudah menipis, sebaiknya lakukan pemupukan sekaligus penggantian pot. Ya, kalian bisa cek secara kontinu kondisi tanaman kalian itu seperti apa. Berikutnya ini pembudidayaan mawar sebagai tanaman hias. Sini contohnya adalah berupa herba dengan mawar yang duri. Ya, ini studi kasusnya adalah menanam tanaman hias mawar ya, berupa teknik penanaman, cara penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang pertama adalah teknik menanam mawar. Menentukan pola tanaman, buat lubang tanam dengan jarak 60 x 60 atau 70 x 70 tergantung jenis mawar yang dan kesuburan tanahnya. Kemudian membuat lubang tanam. Alat yang dibutuhkan untuk membuat lubang tanam adalah sekop melengkung. Supaya diperoleh lubang berbentuk kotak, buat lubang ukuran 45 x 45 x 45 cm. Kedalamannya yang baik yaitu apabila tanaman mawar diletakkan dalam lubang, bukan bagian cabang utamanya sejajar dengan permukaan tanah. Lubang ditimbun dengan subsoil yang dicampur dengan bahan organik dan super fosfat. Ya, ini tadi semacam pupuk jumlah bahan organik sampai membentuk gundukan. Kemudian penanamannya adalah pada waktu musim hujan. Siram media dalam polybag berisi bibit mawar sehingga cukup basah. Angkat polybag kemudian balikkan posisinya sambil ditekuk-tekuk bagian dasarnya agar bibit mawar bersama tanah dan akarnya terlepas dari polybag. Kemudian tanaman hias bibit mawar masukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan. Ya, kemudian tutup dengan tanah sampai penuh sambil dipadatkan. Siram tanah di sekeliling perakaran tanaman mawar sehingga cukup basah. Kemudian bibit mawar akan langsung segar dan tumbuh melalui pelayuan atau istirahat dulu. Itu caranya. Berikutnya penyajian dan pengemasan. Untuk tanaman mawar bisa disajikan di dalam pot lengkap dengan media tanamnya, bisa juga disajikan dalam vas bunga yang berisi air. Kemudian bisa juga menggunakan plastik untuk satu tangkai ataupun beberapa tangkai seperti yang kalian beli di tukang bunga. Kemudian dengan cara dibalut kertas ya, biasanya dilakukan oleh petani bunga sebelum didistribusikan ke pasar. Itu dari penyajiannya seperti itu. Untuk pemanenan ini ya, bunga dipanen pada pagi hari sebelum ya, pada saat udara masih segar ya dan cukup dingin. Bunga dipilih yang punya warna indah, bersih, tidak bernoda atau cacat atau rusak. Bunga dipotong dengan gunting atau pisau dengan yang tajam dengan panjang kurang lebihnya 30-80 cm tergantung varietas mawar. Kemudian langsung dikelompokkan menurut varietasnya, kemudian diikat ya, satu ikat berisi 25-30 tangkai. Ikatan dibungkus dengan kertas koran agar tidak mudah kotor dan rontok. Kalian bisa lihat, mungkin pernah lihat di video-videonya bagaimana
orang memanen tanaman mawar. Berikutnya adalah bahan dan alat yang digunakan adalah dus karton, ya. Kemudian kertas koran, vial atau tub plastik untuk merendam tangkai bunga, kemudian plastik polietilen untuk membungkus bunga, dan seal tape untuk merekat tutup karton. Nanti bisa kalian lihat videonya bagaimana proses pemanenan mawar. Kemudian cara pemasarannya konvensional maupun modern, yaitu menyewa gerai tanaman hias, menyewa stand, membuka pameran, open house, menyewa tukang gerobak keliling, membuka kebun khusus sendiri daerah pinggiran, membuka kebun sekaligus kedai kopi atau galeri, buat website, pasang iklan baris di internet. Yaitu bagaimana pemasarannya. Kemudian perhitungan biaya. Jadi saat kalian akan mulai bisnis, kalian akan harus tahu perhitungan biaya yang harus kalian pahami. Di sini ada biaya sarana, prasarana, ada biaya tenaga kerja, dan biaya cadangan. Di sini adalah analisis budidaya tanaman mawar selama 1 tahun dengan luas 1.100 meter persegi dengan produksi 500 kuntum bunga, dan harga penjualan terendahnya adalah 200 perak, 200 rupiah per kuntum. Ya, ini hanya simulasi, tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi realnya. Kemudian maka perkiraan biaya produksinya adalah untuk biaya sarana dan prasarana di situ adalah 6.620. Biaya tenaga kerjanya adalah 3.300. Kemudian biaya cadangan adalah 500. Jumlah total produksinya adalah 10.420. Kemudian ya, misalkan dalam 1 tahun adalah 500 tangkai bunga, maka misalkan 1 tangkai dijual dengan harga 1.000, maka kita bisa hitung luasnya 1.100 meter persegi kali 500 kali 1.000, maka akan mendapat keuntungan 550 juta, ya. Maka pendapatannya adalah pendapatan bersihnya atau keuntungan bersihnya adalah pendapatan dikurangi total biaya produksi, adalah 550 juta dikurangi 10.420, maka akan mendapatkan pendapatan sebesar 539.540.000. Keuntungan per bulannya adalah tinggal dibagi 12, ya, 44 juta sekian ya. Dengan simulasi ini sangat menggiurkan, ya, usaha budidaya tanaman mawar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Halo? 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 Apakah terdengar suara Bapak? Ya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak cukupkan. Penugasannya sudah cukup jelas, ya, di Teams, ya, di penugasan Microsoft Teams, ya.
nanti 10.45 baru bisa diakses. Silahkan kerjakan misalkan yang tugas sekarang dulu, tugas yang berhubungan dengan materi sekarang adalah materi budidaya tanaman hias. Silahkan kerjakan yang itu dulu, nanti yang kerajinan dan rekayasa boleh mengerjakan belakangan. Untuk materi kerajinan dan rekayasa sudah Bapak lampirkan di penugasan sebelumnya, silahkan dilihat lagi. Nanti kalian bisa lihat teori-teorinya dari PowerPoint yang sudah di-share tersebut. Untuk yang soal yang sekarang juga dari teori-teori yang sudah Bapak tadi paparkan di penjelasan PowerPoint tadi. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, ya. Tetap semangat walaupun kita hanya belajar di rumah saja. Cukup dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam prakarya kewirausahaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.